Bu, figuran juga aktor, loh. Ini lagi syuting bukan film hantu. Walaupun kalian cuma jadi pemeran latar, tetap saja punya nyawa, punya jiwa. Apalagi kita dapat kesempatan langka, main bareng bintang aksi. Duh Wani, harusnya kita hargai kesempatan ini. Semangat dikit, dong. Sean. Kamu siapa? Saya seorang aktor, Bu. Ya, ini siapa? Saya salah apa? Nggak tahu kamu ngapain. Adegan yang kubilang tadi ada masalah. Udah kubilang nggak tahu kamu ngapain. Kalian ini pemain KTV nggak lulus. Kalian yang pakai botol ini lumayanlah. Masih belum bisa. Banyak orang nunggu. Oke, sutradara, bentar lagi, bentar. Giliranmu, cepat. Makasih. Posisi ini, tahu. Hormat. 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 Maaf, sutradara. Menurut latar belakang dan karakter tokoh ini, ritme aktingnya nanti, kurasa agak nakal, tapi juga sedikit kontradiktif. Gimana, Wolf? Mulai. Cepat. Adegan 3, take 4, take 1, action. Yang di belakang ngapain? Mati dong. Kamu ngapain? Gimana, Bang Sin? Kopimu gimana sih? Kenapa mati aja susah banget? Karena menurut karakter yang kubangun, dia memang agak nakal. Jadi dialog batin dalam hatiku adalah, aku nggak mau mati. Kau tidak mau mati, tapi kau harus mati. Sebenarnya aku sudah mati. Kalau kau kasih aku sedikit waktu lagi, aku akan mati. Hei! Apa kau tahu dalam 1 detik ada berapa frame film? 24 frame, Kak Huan. Lalu apa kau tahu adegan tadi? Berapa detik panjangnya? 1 menit juga. Apa kau tahu karena kau tidak mau mati? Berapa detik yang terbuang? Berapa frame film? Berapa uang? Dan berapa banyak kerjaan? Apa kau sudah ketinggalan zaman? Tolonglah, profesional sedikit. Semua orang, syuting lagi. Sadarlah. Pulang saja. Pikirkan pelan-pelan, kapan mau mati? Tante, apa kesalahanku? Jangan tanya aku lagi. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau yang atur. Kau ingatkan aku, harus buka pintu pusat kesejahteraan warga. Sebentar lagi aku kembali. Kau tidak perlu kembali. Tolonglah, jangan beri aku masalah lagi. Tutup mati untuk sutradara lihat. Sutradara, mau aku mati bagaimana? Tertembak mati. Siap. Aksi. Bagaimana, sutradara? Nah, baru benar. Ganti baju. Ayo pergi. Kakak, di mana belajar akting? Aku tidak pernah belajar akting. Wah, jenius sungguh. Kau hanya perlu lebih serius lagi. Kau berdiri di sini ngapain? Ayo pergi. Ada apa? Halo Kak rambut panjang, aku mau ambil kotak makan. Makan siang. Karena aku duluan pergi, jadi, ya sudah duluan pergi. Tahu kenapa belum makan? Karena kau mati-mati tapi tak mati-mati. Seluruh dunia belum bisa makan. Aku juga belum makan. Apa kau sangat ingin makan? Makan saja kentang goreng.
Makan, makanlah. Makan, makan sana. Sudah makan belum? Cukup. Hei, Tante Sia. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma mau tanya jadwal syuting besok jam berapa. Bukan urusanmu. Lusa gimana? Lusa juga nggak ada. Besok lusa juga nggak. Hei, Tante Sia, kamu di mana? Ah Guan, kamu mau apa sih? Aku mau cek lagi. Yang nggak ada dialognya ada nggak? Nggak ada. Yang tampakannya kurang jelas gitu. Udah bilang nggak ada. Yang sama sekali nggak kelihatan ada nggak? Sekarang aja aku udah nggak mau lihat kamu. Jangan ganggu aku lagi. Daun teh, di mana? Di sini. Ini penting banget. Semua orang udah hafal. Besok aku yang jadi bintang utamanya. Semua pada pengen lihat kan? Kita janji ya. Jia, habis makan besok mau ngapain? Boker. Abis boker, nonton Om jadi bintang utama. Asyik kan? Yang penting ajak mama papa nonton bareng. Kalau mereka nggak mau datang, kamu nangis aja. Tutup mulut, meludah sana sini. Ludahin terus sampai mereka datang. Baru kamu anak baik. Om sayang Jia. Jia, kalau besok aku nggak ketemu kalian, nasibmu akan sama seperti boneka ini. Paman 7, drama Badai Petir besok malam udah mau dimainin. Naskahnya udah kalian hafalin belum? Udah hafal? Tenang aja, aku juga harus nyanyi banyak lagu. Tuan lihat adik perempuan langsung nyanyi. Kau cantik. Kau cantik. Paman 7, lagu temanya kan aku yang nyanyi. Terus peran Tuan lihat ini. Itu orang Tionghoa loh. Adikku ketemu Tuan lihat. Dia bilang kamu ganteng banget. Baik hati. Paman 7, jangan gitu. Paman 7, kamu gak apa-apa kan? Santai aja, Paman 7. Ada orang, tolong. Selamat pagi, Hongye. Pertunjukan, Badai Petir, kita sebentar lagi dimulai.
Nggak mungkin kita latihan ulang sekarang. Oke, dalam badai petir, yang penting itu aura petirnya. Kalau mau tampil, cuma perlu dua hal. Pertama, soal aura petir. Kedua, soal duit. Pertama, soal aura petir. Aura petir itu penting sih, tapi jangan lupakan sisi emosinya. Karena karaktermu akhirnya mati tersambar petir. Demi cinta. Nih, soal tersambar, biar gue jelasin. Untuk tampil di panggung, tersambar ada dua jenis. Pertama, yang lewat. Kedua, yang tusuk. Ini diajarin sama si tua itu. Tusuk, ya kayak gini. Rantai ini ditarik balik. Maaf, ekspresinya kurang. Tusuk, ya kayak gini. Serius dikit, sakit dikit, oke. Aktingmu payah banget. Rouge, bantuin ajarin dia. Biasanya, menurut teori drama dari master Rusia, Stanislavski, metodenya harusnya dari luar ke dalam, lalu keluar lagi. Coba sekarang kamu praktikin lagi. Nah, jauh lebih baik kan sekarang penampilannya lebih hidup. Coba sekali lagi. Iya, lebih dikit lagi. Atau biar gue bantu. Nah gitu, matanya aja udah melayang. Perhatikan baik-baik, kamu ingat ekspresinya, rasain getarnya. Ingat, denger nggak? Besok malam kita pentas, badai petir. Nggak usah antri, kita langsung tampil. Gue janji, pasti dateng. Segera gue bawa 100 lebih orang sini, buat dukung pertunjukan itu. Nah, gitu dong. Semuanya berdiri, cepetan. Kamu nginjek orang. Gue nggak nginjek. Kamu nginjek tapi nggak sadar aja. Lihat tuh kakinya sampai gepeng. Lagi-lagi kalah, bos. Ambil beberapa botol air, aku antar Yagao ke rumah sakit. Aku sudah nggak punya uang. Lihat kondisinya, kayaknya mau mati. Aku cuma punya 100 ribu. Kasih sini, 100 ribu. Butuh berapa lagi? Nek, uangmu jatuh. Syukurlah. Pak, besok lu kosong nggak? Kenapa? Teater kampung mau main. Badai. Wah, asik. Cewek cantik. Namanya siapa? Namaku Piao Piao. Ayo masuk. Piao Piao. Nama asli, keren juga. Ada nama aja lu panggil, lama. Banyak banget gaya. Beneran mahasiswi nih. Ya iyalah mahasiswi. Ini cewek berkualitas. Mantap kan? Bikin lu kesel. Cepat-cepat tarik lagi hak kuasamu. Nggak ngerti. Hak kuasa aja nggak ngerti. Lu sekolah nggak sih? Cepetan. Lu yang urus. Perut lu gede banget. Hati-hati. Nanti tutup peti mati nggak muat. Hak kuasa pasti menang. Mainnya seneng-senengnya. Bokap lu seneng apa? Hak kuasa pasti menang.
Malam pertama mahasiswi, aku minta tolong lu tutup mulut. Lu tuh kayak sekumpulan mahasiswi. Kalau lu terus-terusan dikomplain, aku nggak bisa jagain lu. Mana ada aku mahasiswi? Tempat ini aja udah aku urusin. Kalau aku jadi sekumpulan mahasiswi, nggak mungkin aku berdiri di sini. Masih berani membantah di sini. Bu, kamu di meja 7 jelek banget sih. Aku nggak tahan. Aku nggak mau duduk di sini. Kalian pada ributin tamu satu-satu ya. Lu juga? Punya jiwa profesional nggak sih? Pinjam kata, goreng, aja. Maksudnya pinjam kata, goreng. Kalau tamunya jelek, jangan lihat mukanya. Atau kalau kupingnya cantik, lihat kupingnya aja. Mulutnya jelek atau panjat, sial liang. Di sini cuma kita yang panjat, sial liang. Makanya kita yang baru nggak ngerti apa-apa. Biar aku yang urus. Ayo, lihat sendiri penampilanmu. Tenang dulu. Bos, kamu pasti capek banget. Namaku Pierre. Aku ke Prancis buat syuting. Karena katanya aku mirip orang Prancis. Jadi mereka panggil aku si Prancis. Kalau susah manggilnya, bisa panggil aku P atau A juga boleh. Kamu baik-baik saja, dasar jahat. Biasanya cium-cium pegang-pegang. Sekarang malah makan pisang lagi. Pantasan baju ibuku itu barang langka. Kamu lihat ada kecoa di kepala orang lain nggak? Ada masalah apa? Lihat tuh Lulu. Main sama kecoanya seneng banget. Kamu yang menghancurkannya. Kalau gitu, aku pasrah. Baiklah. Mulai sekarang kamu cuma boleh duduk di bangku. Mual sampai ada ulat. Mual sampai keluar jamur. Semuanya memang begitu. Connie, kamu yang nutupin buat dia. Kamu bukan pendatang baru. Kamu juga harus akting di depan klien. Masalah kalian adalah jadi pemain sandiwara. Memang gak ada jalan lain. Aku dengar ada orang yang ngajar gratis. Aku ajak kamu lihat-lihat. Ngajar akting. Asosiasi Sedunia. Ya. Si pendatang baru. Tante Sia, aku juga lagi nyari dia. Aku nggak kasih pemberitahuan, ngapain kamu datang? Begini, waktu itu kamu suruh aku pulang mikirin gimana caranya mati. Sudah kupikirkan, dan aku dapat pencerahan baru. Percayalah, penampilanku sekarang bakal lebih memuaskan. Kalau 2 tahun yang lalu, sudah kubacok kalian sampai mati. Soal pisau, beda sama pistol. Kena pisau biasanya di sekitar mata. Sini, lukanya lebih besar. Wajahnya bakal lebih bengkak. Kalau dihianati teman sendiri, rasanya bakal. Nggak nyangka kamu bajingan, ku banting kepalamu. Kak Singli, aku cuma lagi latihan akting. Kasih aku kesempatan sekali lagi, dong. Kamu suka berdiri di sini? Ya, baiklah, berdiri saja. Aku nggak bakal bayar. Nggak dibayar pun aku mau. Yang penting kotak makanku dikembalikan. Kotak makan itu gratis. Pergi sana, Sani. Kok nggak ada palu? Pakai boneka palsu buat pura-pura mati gini nggak bakal bisa. Wajahnya jelek banget. Cepat tangkap dia, buruan. Ya? Siap, diterima. Makasih perhatiannya, Sani. Kotak makan ada di sini. Nggak masalah. Mau dirias dulu nggak? Sekarang aja. Sutradara, sudah siap. Pemain sudah siap. Aksi. Lepasin. Kecoa. Nggak perlu sampai segitunya kali. Kamu baik-baik aja.
Aku baik-baik, Kak Huan. Makasih perhatiannya. Kok kamu diam aja nggak gerak? Nggak gerak. Karena sutradara Seng Hua belum bilang, Kak, aku masih jadi mayat. Jadi aku nggak boleh bergerak. Dengar nggak? Dengar nggak? Selama belum ada, Kak, selama itu juga harus tetap acting. Ini yang selalu ku bilang ke kalian soal profesionalisme. Siapa namamu? Aku Yin Tiancho. Ahi, ambilkan dia secangkir kopi. Kamu nanti yang terima teleponnya. Siap. Kamu, mulai sekarang jauhin kakek itu. Terima kasih perhatiannya, Kak Huan. Penampilannya udah oke. Oke. Ahni, aku minta tolong. Pemeran latar juga penting. Kayak waktu itu pastor yang matinya nggak kelar-kelar. Lain kali nggak usah cari kamu buat ngajar lagi. Mengerti, Kak Huan? Kak Huan, pastor itu juga peranku. Sebenarnya waktu itu kejadiannya gini. Aku bersihinnya. Handuk, handuk. Yang ngajar acting. Aku sudah lama berkecimpung di dunia seni. Baik di film maupun televisi. Pengalamanku cukup banyak. Aku pernah jadi direktur kreatif di teater Lai Yuen. Jadi aku bisa nyanyi dan menari. Jadi, maksudmu kau yang ajarin? Ah, berani-beraninya aku mengajar. Tapi di sini banyak warga yang suka teater. Suka datang cari aku untuk diskusi. Kami cuma dikenalin tetangga saja. Oke, ke sana. Ada yang bisa kami bantu? Jujur, kami ini pekerja di dunia hiburan. Oh, itu kelihatan sih. Tempat kami sekarang sedang mengajar tentang cinta pertama untuk murid. Tapi gadis-gadis ini bilang mereka bahkan nggak bisa merasakan sensasi cinta pertama. Gimana sih caranya kalian? Cinta pertama itu sebenarnya udah ada sejak kita bayi. Contohnya, waktu bayi, lihat Dot. Langsung direbut. Itu juga bentuk kasih sayang. Kamu tahu apa itu Dot? Sebenarnya, aku seorang aktor. Oh ya, kenapa teriak-teriak? Aku mau jelasin pelan-pelan dan mendalam. Sudah, langsung aja jelasin secara konkret. Secara konkret. Pertama, penampilan harus cocok seperti pelajar. Lalu untuk dialog di bagian-bagian penting. Misalnya, aku cinta kamu. Aku benci kamu. Kalau bisa ditambah sedikit kilau air mata, akan memperkuat daya tarik cinta pertama. Seperti ini. Lihat, air mata ini. Pas banget, cuma bergelombang sedikit. Kamu minum air mata bergelombang. Apaan sih? Dasar cewek. Sebenarnya, aku seorang aktor. Bagi pemula, jika ingin ada air mata, mungkin butuh bantuan properti. Cara paling gampang ya makan wasabi. Kamu makan wasabi buat apa? Bukannya kita mau lihat si cewek ini gimana? Nona, meski kau maksa panggil aku cewek, bisakah jangan tambahin kata dasar di depannya? Sebenarnya,
Sebagai ibu dan anak, kalau kalian bisa lebih menghargai orang lain, maka orang lain juga. Siapa yang kau panggil ibu dan anak? Maaf. Sudahlah, kita memang begitu. Aku cuma tidak suka dipanggil begitu olehnya. Dia memang begitu. Tidak usah kau urus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang tidak apa-apa. Sekarang tidak apa-apa. Uangnya, coba lihat saja. Bukan kau yang menghalangi aku berdiri. Aku tidak pergi. Mulutmu busuk. Suruh kau di rumah bawah saja tidak mau. Dasar bau. Keluar, keluar. Maaf, tempat sebesar ini, apa tidak salah? Kau pulang saja. Jaga dirimu baik-baik. Maaf, maaf. Mau kemana? Ada, sebentar lagi datang. Datang. Connie, kemarilah. Ada apa? Kak, Nek. Long Xiao datang. Dia mabuk. Sekarang lagi main patah hati. Mau cari cinta pertama yang dewasa. Semua murid di sini cocok. Lihat, semua cewek di sini hampir ketemu. Tidak ada satupun yang cocok. Sinting, lihat roknya, uangnya. Dihitung satu-satu. Kau sudah masuk belum? Belum. Tunggu di sini sebentar. Cepat rapikan diri lalu datang. Hutangku banyak. Kalau berani ambillah. Aku mau cari cinta pertama. Cinta pertama. Kau juga ikut, lebih kurus sedikit. Kadang punya uang punya selera. Siapa tahu. Minggir. Cepat minggir, cepat minggir. Sapa bos dulu. Bos. Cinta pertama, cinta pertama, cinta pertama. Uangnya. Aku tulus. Aku benar-benar mencintaimu. Ellie, apapun yang kau mau akan kukabulkan. Uang di belakang panggung sudah kuberikan padamu. Asal kau jangan tinggalkan aku. Ada apa? Tidak ada. Aku terlalu kasar lagi. Maaf. Kalau kemarin bukan karena ada meja itu menghalangi kakiku, membuatku tak bisa bergerak. Belum tentu aku kalah. Aku bukan mau berkelahi denganmu. Aku benar-benar ingin belajar darimu. Ah, ngawur aja. Untuk teman-teman yang punya semangat dan tujuan yang sama. Kita bisa saling berdiskusi. Tunggu sebentar. Aku harus persiapkan dulu. Tidak duduk sebentar lagi. Perkenalkan, saya Yin Tiancho.
Dan Anda, Liu Piao Piao, apa yang perlu kita diskusikan, yaitu cara memanja para pria. Perasaan cinta pertama ala siswi sekolah, sebenarnya harus dimulai dari dasar. Sekarang anggap saja aku tamu dan layani aku. Bos, 7 liang kue, jangan panggil bos. Sekarang identitasmu adalah siswi sekolah. Kamu bisa bilang, good morning sir, atau, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Coba menunduk, sedikit malu-malu. Saat dia mengangkat wajahmu, baru bilang, selamat pagi, Pak. Matamu terlalu kaku. Ulangi, kasih yang lebih bersinar. Selamat pagi, Pak. Terlalu silau. Ulangi, lebih tenang sedikit. Selamat pagi, Pak. Yang kayak mati tak sempurna gini. Jangan sampai bikin orang kaget. Ulangi, lebih natural, lebih lembut. Pak, hati-hati. Sekarang kita bahas gerakan tubuh. Misalnya pelukan. Coba peluk aku dengan caramu. Apa? Apa? Lihat, buka mata, jangan menjepit orang. Maaf, kebiasaan kerja harus diubah. Sebagai siswi sekolah, tidak perlu mengambil inisiatif. Misalnya, bersikap malu-malu, agar dia yang memelukmu duluan. Malu-malu apa sih? Misalnya seperti ini. Aku harus canggung seperti ini. Coba. Nah, saat dia melihatmu canggung sekali. Oh iya, lawanmu pasti terkejut melihatmu begitu kaku. Aku jadi tak tahan ingin memelukmu. Baru sekarang kau letakkan kepalamu di bahu pasanganmu. Maaf, kebiasaan kerja harus diubah. Penampilan luarnya sudah cukup, tapi kalau mau lebih mendalam, aku harus tanya perasaanmu saat pacaran pertama. Aku tak pernah pacaran. Setiap orang pasti punya pengalaman pertama. Sudah kubilang tidak ada. Pasti ada kenangan yang tak terlupakan. Tidak ada. Atau mungkin kau pernah dengar dialog yang sangat berkesan. Tidak, aku ingin bersamamu selamanya. Berjanjilah, biar aku yang menafkahimu seumur hidup. Pasti ada pengalaman yang sangat berkesan. Tidak ada, aku tidak punya anak perempuan. Mana mungkin punya uang? Kalau tak punya uang, bagaimana bisa menafkahimu? Begini saja, coba bayangkan. Aku adalah pacar pertamamu. Kejadian saat hujan badai itu, karena ada urusan besar, jadi aku tidak sempat datang. Maaf sekali, responnya ramai. Ramai, kalau ramai sudah cukup, lain kali pasti datang. Masih ada anak-anak kecil yang sedang syuting nyanyi. Kau tidak termasuk. Aku ada urusan, pergi sebentar. Bantu aku antar gadis baru untuk membereskan tanah. Bantu aku membereskan para pembuat onar. Perangkat susu itu, iya, bagian itu. Tidak mau menggenggam tanganku. Mohon bimbingannya. Itu dia tempatnya. Sebagai anggota preman, pertama, penampilan harus dirancang. Pakai rantai emas sudah tepat. Dan penampilan harus terlihat sangar. Coba, tunjukkan wajah galak. Kasih api, amarah. Lempar es krimnya, bagus. Dialognya kau sudah tahu kan? Kira-kira tahu. Baik,
Aku akan terus membimbingmu diam-diam di sini. Ah Tong, sini lebih banyak. Senang-senang, senang-senang. Ada apa? Aku lupa. Kau tahu ekonomi Hong Kong sedang lesu. Pemulihan finansial, setiap hari harus cari uang. Banyak faktor, ekonomi Asia Tenggara sekarang runtuh. Indonesia depresiasi besar, Singapura pemotongan gaji besar. Hong Kong juga pertumbuhan negatif. Perusahaan-perusahaan besar ini sudah penuh lubang. Sepertinya akan memicu gelombang baru. Efek domino krisis ekonomi global besar. Kau cukup paham tentang ekonomi ya? Dulu aku belajar ekonomi di Hong Kong. Oh ya? Aku lulus tahun ini. Aku lulus tahun 96. Kau masih ingat kartu namaku? Oh senior, halo. Kenapa kau di sini syuting karaoke? Terpaksa. Sekarang kau kerja apa? Aku sekarang nganggur, jadi preman dulu. Aku takut mau syuting. Aku datang ambil tim. Kak Kay, ada yang mau ambil tim? Siapa yang mau ambil tim? Ada ekonomi Hong Kong. Kau. Siapa yang pura-pura? Jangan bicara denganku, harus pura-pura sendiri, harus pura-pura sendiri. Sudah pasti berkelahi. Semangat. Ayo, cepat ambil golok balik lagi. Ambil kemenangan terakhir. Harus masuk peran, kau juga. Cepat pergi. Aku takut sama kau. Kau gimana? Kau hebat. Kenapa harus dibuat seperti ini? Semua berkat dia bertahan main. Akhirnya dapat $20. Lalu kenapa kau masih takut? Di depan kuil Tianho, kau bisa dapat $20 untuk reuni. Seperti langkah pertama romansa yang cerah. Yang ini saja sudah cukup. Simpan yang ini. Nanti pakai yang ini untuk reuni. Kak Chou, kau hebat. Sentuh itu. Jangan bilang begitu. $20 ini untuk perayaan. Makan bubur anjing. Kau ketawa apa? Simpan uang ini. Dengar. Berhenti ketawa. Berhenti ketawa. Nangis. 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 Ketawa. Nangis. Mahasiswa itu bawa 2 pisau. Gini. Dia langsung nyeruduk kayak orang kesurupan. Ributnya benar-benar kayak orang kesurupan. Dia benar-benar menjiwai. Karakter preman sejati. Semua berkat ketekunannya main. Akhirnya dia dibayar $20 untuk lokasi itu. Apa yang kau omongin? Tahan. Tante Sia, sebenarnya aku bisa. Tolong aku lagi. Sekarang aku punya pengalaman baru pegang pisau. Main film pedang pasti jago. Kau ngapain sih? Kau masih merasa masalahku belum cukup besar. Berani ngomong gitu sama aku? Minggir. Hei. Aku lihat kakaknya Ahsin pergi. Hei. Untukmu, lebih banyak tempat duduk. Terima kasih.
Sutradara, stuntman-nya sudah siap. Katanya nggak ketemu. Buang-buang waktu. Sekarang ketemu. Puas. Aku siap. Bisa jadi stuntman-nya Kak Huan. Aku akan berusaha maksimal. Sutradara, siap. Nyalakan api. Sutradara, nanti selain panas, bisa nggak aku tampilkan kesepian yang dingin? Lakukan saja semampumu. Yang penting jangan balik badan biar aku nggak lihat. Ngerti? Ngerti. Nyalakan api. Diam. Jangan bergerak. Kau ngapain? Ayam putih ngapain di sini? Sutradara, aku sengaja taruh di kepala. Naikin satu peti. Habis dipukul dikit muncul ayam putih. Nanti waktu syuting, ayam putihnya terbang ke sana sini. Tinggal rebut ini. Ambil. Sutradara, sutradara, sutradara. Ada 2 ayam putih di sini. Peringatannya akan lebih tinggi. Setinggi apa? Sulit dikatakan, karena definisi tinggi itu abstrak. Intinya tinggi. Coba taruh di atas. Angkat badannya, jangan dibalik. Gimana menurutmu, sutradara? Lihat lebih tinggi. Kita coba arahkan kepala ayam putih ke arahku. Coba arahkan pantat ayam putih ke arahku. Gimana kalau begini? Siap-siap. Semua mau ayam putih. Ambil itu. Siap. Korekku mana? Korekku mana? Kemari kau, sutradara. Ini ada. Beneran ada. Ada. Bisa masuk. Cepetan. Cepetan. Siap belum? Siap. Kendalikan semua orang. Siap. Mulai. Kau ngapain sih? Kau selalu begini. Badanmu panas banget. Sudah kubilang tadi. Coba sekali lagi. Ya, masih mau coba lagi. Pinter dikit lah. Kerjanya gimana sih? Maaf, sutradara. Pergi sana. Aku sudah berusaha maksimal. Jangan pernah kembali lagi. Tadi, kau nggak nyium bau sayap ayam bakar. Tanganku ini bisa dibilang dikorbankan untuk seni. Chang Mao, masukin nasi ayamnya. Jangan sampai aku lihat dia lagi. Kalau nggak, kau juga ikut kena. Jangan tanya-tanya lagi, Bang Sani. Nasi ayamnya mana? Sayap ayamnya agak gosong. Atau tanganmu yang gosong? Nggak ada yang gosong. Ayo pergi. Bang Sani bilang aku ada urusan. Ayo pergi. Ngomong apa? Kerasin dikit. Kenneth bukan manusia apa? Kenapa selalu menargetku? Kau mau tahu kenapa? Aku mau tahu kenapa. Karena dia nggak layak makan. Seharian cuma ngajarin orang acting. Ngajarin teori. Ngajarin gaya preman. Bikin grup-grup. Itu namanya menghina seni peran. Hei, ribut apa sih? Waktunya kerja. SSST. Om belum ngomong soal acting. Berhenti. 2 mobil es krim itu punya mereka. 2 mobil es krim itu punyaku. Anggap saja aku dan kakek nggak bisa kerja di sini. Saudara, Guisheng, bawa dia. Bos, ikut kami keluar. Lihat cara kami beraksi di luar. Sekalian lihat, saudara. Hong, kamu pergi kemana lagi? Ibu, ngapain kamu keluar? Baru sembuh dari sakit. Nanti kamu kedinginan di sini. Udah minum obat belum? Udah. Kamu tadi berantem lagi. Iya, jangan pergi. Udah bilang tadi bukan berantang. Enggak, mereka lagi berantang. Bukan berkelahi. Mereka sedang latihan acting. Di teater kampung, kami lagi latihan badai. Badai? Wah, seru tuh. Kayak Bruce Lee tapi nggak pakai baju putih. Responsnya panas banget. Jadi kami mau tambah 1 show lagi. Buru-buru latihan. Kamu mau main teater? Iya. Wah, cucuku bisa acting. Wah, hebat banget. Nenek senang sekali. Sudah, ayo, pulang yuk. Benar-benar pahlawan. Cuma omong doang. Nenekmu sendirian yang membesarkanmu. Dia baru pahlawan. Kamu bukan. Lihat betapa senangnya nenekmu. Telan saja 4 kata.
sakit Asia Timur, itu. Apa kamu nggak percaya? Apa kamu nggak percaya dengan kalimat itu? Kamu bisa kasih tekanan padaku seperti ini. Baru bisa aku keluarkan amarahku. Nggak usah. Lagian nggak ada yang nonton. Kalian yang membunuh dan bicara licik soal gerbang Jingwu. Menyuruh kami pakai baju seperti ini. Kalian benar-benar mati kutu deh kamu. Setuju kan? Aku cuma mau ganti wig aja. Ayo pergi. Wah, cewek ini kurus banget. Ini ceweknya kan? Tentu saja. Hei, Bintang. Oke, datang. Kalau kamu bisa kalahkan aku akan tancapkan 4 kata. Sakit Asia Tengah, itu, ke dalam perutku. Anak muda, nggak percaya ya? Gerak, cepat. Di atas panggung waktu kami pentas, kami serius banget. Kamu tiba-tiba nyelonong naik, bahaya tahu. Aku lihat kalian bertiga bertarung seru banget. Jadi ikut main-main aja. Aku pilih naskah Gerbang Jingwu ini karena alasan bisnis. Soalnya ada adegan laga, lebih gampang diterima penonton. Sekaligus juga penuh darah dan air mata. Aku mana ada darah dan air mata. Ekor aku aja nggak tahu kejepit apa nggak. Waktu itu lagi bad mood, jadi aku tampar kamu. Kali ini cuma mau main-main aja sama kamu. Jangan bodoh. Sebenarnya kamu datang malam ini. Aku udah sangat berterima kasih. Makasih. Oh ya. Terima kasih. Dukunganmu buat aku, akan aku ingat. Kamu pasti bisa. Gerakan burung puyuh yang kamu ajarin waktu itu. Monyet beneran angkat kepala aku kayak gitu. Pak, selamat pagi. Ini lagi ngetren banget. Iya. Iya. Selamat ya. Kamu pasti jadi penari yang sangat hebat. Terima kasih. Kamu juga pasti jadi yang sangat hebat. Si Cakman mati. Makasih. Lihat depan sana gelap banget. Nggak kelihatan apa-apa. Nggak juga sih. Habis matahari terbit pasti cantik. Aku pergi dulu. 3 gadis itu sudah sampai di puncak. Kenapa kau seperti ini? Apa? Bibirmu pecah-pecah? Mau pakai lip balm? Nggak usah. Ini cuma sedikit, oke nggak? Makanan manis saja. Nggak perlu, nggak usah berdandan. Mati saja kau, bajingan. Kau ngapain? Aku paling benci orang yang bibirnya pecah-pecah. Bibir pecah juga bukan keinginanku. Lalu kenapa kau nggak lebih sering pakai lip balm? Ya sudah, pakai saja. Pergi sana. Kalau nggak mau pakai, jangan dipaksa. Sebenarnya aku mau pakai. Aku peringatkan kau. Saat aku benar-benar mau pakai. Jangan terlalu buru-buru. Sudah kubilang aku mau pakai. Ah, dasar kau. Aku nggak bisa asal pakai. Harus rata. Jangan asal oles 2 kali terus selesai. Sudah.
Hei, Bang Merah, ada apa? Sekarang di luar, di klub malam, kira-kira berapa tarifnya per malam? Kalau kualitasnya bagus. Berani ku bilang kualitasnya top banget. Terserah kau menghargai aku atau tidak. Aku tetaplah seorang aktor. Kau ngomong apa sih? Waktu itu kau masih utang 3 kotak makananku. Aku mau ambil kembali. Terima kasih. Butir nasi ini milikku. Terserah, ada yang cari kau. Butir nasi itu milikku. Tutup pintu.
Huan. Sutradara. Duduk. Ada satu adegan yang kubutuhkan bantuanmu untuk latihan. Kita adalah sepasang kekasih. Ini adalah dialog terakhirku denganmu sebelum aku mati. Coba kau lihat. Aku berperan sebagai, kau sebagai Wenwan Tianchou. Aku sebagai Du Huani. Sudah siap? Siap. Ayo kita bergerak. Bergerak. Tianchou. Tianchou. Kamu pasti baik-baik saja, Kak Huan. Kamu sudah terlalu banyak mengalami cobaan. Aku sudah sangat lelah. Kalau sampai kamu juga hilang. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Kamu. Kak Huan, kamu tidak mati, Kak Huan. Kak Huan, jawab aku. Kak Huan. Jawab aku. Lepaskan maskernya, jawab aku. Jangan masuk, masih sangat bergairah. Tunggu sebentar, tunggu. Aku kasih tahu kalian, aku tidak akan menunggu langkah dari bos lagi. Semua bisa menyesuaikan diri. Siapa yang akan menyesuaikan diri denganku? Aku muak. Aku harus pakai wajah baru. Bos lebih ingin pakai orang ini. Kita memang butuh wajah baru. Wajah baru ada banyak. Tapi berapa mahalnya langkah ini? Jangan-jangan kamu asal cari sesuatu seperti ini untukku. Jangan-jangan kamu asal cari sesuatu seperti ini untukku. Tuan Xiao. Aku sudah mengamatinya lama sekali. Dia benar-benar punya tekad. Tekad? Sekarang kita sedang bicara bisnis, bukan cinta, Kak Huan. Tuan Xiao, untuk proyek berikutnya aku ingin mengajakmu jadi pemeran utama pria. Bagaimana pendapatmu? Baiklah. Karakter, kepribadian, latar belakang hubungan, garis besar cerita, naskah, dan novel aslinya bisa kamu bawa pulang untuk referensi. Aku yakin ini akan membantumu. Jadwal syuting dan foto konsep karakter, semuanya ada di sini. Kami akan segera cari orang untuk mengambil ukuranmu. Pasti dapat makan siang kota setiap hari, kan? Sayang, malam ini aku tidak bawa tas tangan. Kenapa? Mau main-main? Aku bukan orang yang main-main. Bukan main-main. Sekarang kamu sedang mempermainkanku. Sulit sekali Long Xiao sangat mencintaimu. Banyak uang, banyak batasan kecil. Nanti kamu bersihkan untukku sampai bersih. Lalu keringkan airnya. Jangan bikin ribut di sini. Aku nggak mau ngelakuin hal-hal kayak gini lagi. Nggak mau lagi. Kamu pikir kamu siapa? Xiao Longnu. Hah? Mendingan berhenti aja. Aku suka sama seseorang. Aku nggak tahu gimana caranya ngucapin terima kasih. Udah kasih aku kesempatan ini. Kamu kerjain aja film ini dengan baik. Aku pasti bakal kasih semua tenaga dan waktuku buat ini. Semoga pacarmu nggak keberatan kamu. Nggak ada waktu buat nemenin dia nanti. Aku nggak punya pacar. Mending cari cinta sejati daripada main-main. Kamu bodoh apa? Aku nggak peduli. Pokoknya malam ini kamu selesaikan dengan baik. Urusan lain kita bicara belakangan. Long Xiao,
Maaf ya, tiba-tiba aku nggak enak badan. Kayaknya aku nggak bisa nemenin kamu malam ini. Maaf ya. Udahlah, jangan maksa. Uang? Aku punya banyak. Ambil aja, oke? Aku rasa aku benar-benar nggak enak. Aku nggak bisa. Aku nggak mau dengar kata, nggak bisa, ngerti? Coba bilang lagi. Benar-benar nggak bisa. Sakit nggak? Katanya kamu jago nari. Iya, aku jago nari. Terus kenapa kamu nginjek aku? Jangan-jangan langkahmu yang terlalu cepat. Bisa nggak kamu jalanin aku? Oke, aku jalanin kamu. Dulu belasan orang dikasih ke kalian. Sekarang udah bayar, udah pesan. Sekarang kamu sok jago. Di depan, banyak orang mau bikin aku malu. Sekarang aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Bilang lagi di depan banyak orang, bisa nggak? Nggak bisa. Cepetan, mana orangnya? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Loh, bukannya kamu Du Juani? Bukan kamu, aku Liu Biao Biao. Aku fans kamu, kasih tanda tangan dong. Kamu benar-benar ganteng. Aku suka banget nonton akting kamu. Kak Huan, cepetan kasih tanda tangan. Entar dia pergi. Hari ini syuting di restoran. Kenapa semuanya ditutup begini? Apa karena pria dari hotel itu? Wajahmu kenapa? Jangan sentuh aku, Kak Huan. Akhir-akhir ini kamu pacaran sama siapa? Kalian tetangga. Kamu kenal dia? Kak Huan yang merekomendasikan aku. Jadi aku jadi pemeran utama. Jangan bunuh diri. Ini serius. Asiu, jangan sampai kita terlambat. Tuan Xiao sangat tidak suka orang yang datang terlambat. Beneran? Iya. Kan aku bilang kamu pasti bisa. Ingat nggak? Aku bilang dia pasti bisa. Asiu, Tuan Xiao sebentar lagi mau terbang ke Amerika. Kita cepat-cepat ya. Kayaknya sebelum pergi, dia mau ngobrol sama kamu. Hei, kamu ingat nggak apa aku pernah bilang kamu pasti bisa? Malam itu di pantai. Apa aku pernah ngomong begitu? Malam itu di pantai. Aku memang bilang dia pasti bisa. Produser udah sewa tim latihan perkelahian. Sebentar kamu harus belajar nembak. Aku juga mau ajarin kamu salto. Sama lompat trampolin. Dia butuh tali. Kamu pakai celana dalam, kan? Main game harus pakai celana dalam. Aku juga. Oke. Kenapa? Temanmu masih ada urusan sama kamu? Nggak. Ada sesuatu buat kamu. Oh, ternyata kamu yang ambil. Iya, waktu itu lihat, jadi pengen coba mainin. Seru nggak? Nggak seru. Makanya dikasih ke kamu. Ada yang perlu. Nggak apa-apa. Biasa aja. Dah, iya. Mending kalian ngobrol dulu aja.
Jangan sampai terlambat, oke? Aku sedikit terlambat. Izinkan aku perkenalkan, ini Peter, produser film kita, dan ini Johnny, perencana kita. Tuan Yin, selamat pagi. Silakan duduk. Peran ini sudah aku analisis. Sebenarnya bisa ada 3 lapisan, 4 tahap, dan 5 metode penampilan berbeda. Aku sudah menulis semuanya. Mungkin kalian bisa perhatikan. Selain itu, agar penonton luar negeri lebih mudah menerima aku sebagai pendatang baru, aku berencana mengganti nama menjadi nama Inggris, yaitu nomor. Number one, jadi number one. Nama yang bagus. Kalau soal penampilan, aku juga. Show. Sebenarnya film ini seharusnya diperankan oleh kakak. Karena jadwalnya bermasalah, kami putuskan pakai pendatang baru. Tapi dia baru saja telepon kami, bilang jadwalnya sudah bisa. Jadi dia akan kembali jadi pemeran utama. Kalau begitu keadaannya, aku bisa jadi tokoh antagonis utama. Karena bagiku itu juga tantangan besar. Maaf, peran antagonis utama sudah ada yang dapat. Kalau begitu, mari kita lihat. Aku rasa di dalam. Tuan Yin, seperti kata Ahuan, kami semua tahu kau adalah aktor yang sangat profesional. Kami pasti akan atur peran lain untuk kau mainkan. Terima kasih. Boleh tahu peran apa? Kau jadi pengacara saja. Kalau begitu kau harus luangkan waktu lebih banyak untuk pelajari naskah, hafalkan dialog, dan persiapkan diri lebih baik. Boleh tahu ada berapa dialog? Kau punya 3 dialog. Boleh tahu 3 dialog apa? Pertama, ha. Kedua, oh. Kalimat ketiga adalah, kau tarik saja. Mengerti. Aku akan baca lagi. Pak Yun, bolehkah kami minta kembali buku catatan catur itu? Show, lepaskan jasmu. Kami punya baju ganti untukmu. Kesini. Terima kasih. Show, maaf. Kamu keluar dulu saja. Syuting memang seperti ini. Keluar.
Anak muda, mau main peran yang bagus. Aku tidak punya dialog, pasti lebih dari 3 kalimat. Peran apa? Peran utama. Adegan apa? Jangan banyak tanya. Tertarik tidak? Tentu saja. Aku jelaskan. Aku kasih tahu. Aku tanya, sehari-hari identitasmu apa? Identitasku polisi Hong Kong. Dia bosku. Kami dari Departemen Intelijen Kriminal, Biro Inten, Perempuan. Singkatnya CIB. Lebih sederhana lagi, aku mata-mata, kau mata-mata. Cepat. Aku lebih profesional dari para aktor itu. Lebih mulia, lebih terampil. Karena hidupku setiap hari adalah berakting. Meski tidak punya naskah, tapi aku jelas bukan aktor. Kalau aku aktor, mungkin nyawaku sudah hilang. Akulah yang pantas dapat Oscar aktor terbaik. Hebat, karena tadinya aku punya operasi penting yang harus dilakukan bersama orang baik itu. Tapi dia tiba-tiba ketahuan. Kenapa? Aku ingin kau menggantikannya. Orang baik itu habiskan 800. Kami akan ganti. Uang itu urusan kedua. Masalahnya, aktingmu bisa maksimal tidak? Sangat bisa. Di luar banyak polisi. Cepat pergi. Saudaraku, aku yang tangani di sini, kau pergi dulu. Kau mengkhianatiku. Maaf, aku mata-mata. Dia memaksaku untuk membunuh. Setengah jam lagi, aku harus ada di kedai teh itu. Alat penyadapnya akan kugunakan untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Tapi setiap kali aku datang, mereka selalu menggeledah ruanganku. Jadi, aku mau kau taruh alat penyadapnya di dalam nasi terong, lalu serahkan padaku. Setelah itu, pergilah kau. Kalau begitu aku cuma tukang antar makanan. Aku sama sekali tidak. Ini peran yang punya banyak ruang ekspresi. Kuasai dengan baik karakter tokoh, hubungan antar peran, latar zaman. Intinya semua ada di menu restoran teh ini. Coba pahami secepatnya. Tapi sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kenapa aku harus dikurung? Kami butuh aktor profesional. Dan kurasa kaulah orangnya. Kali ini, kau jadi pemeran utama. Makanan apa yang ada? Iga babi, steak, sayap ayam, sosis telur. Jangan sungkan, telur dadar, mie, nasi sapi, sup ayam jagung, kopi atau teh. Kalau makanan ini, nasi daging wijen, sup kental, teh atau kopi, bisa diganti minuman dingin. Tambah 2.000. Apa yang tersedia sepanjang hari? Salad paha ayam, hamburger. Berapa harganya? 20.000. Lebih hafal lagi, Bang. Sekarang kau sudah jadi tukang antar. Ingat, seriuskan peranmu. Nanti saat aku masuk ke kandang adu itu, aku akan segera pesan beberapa porsi nasi. 10 menit kemudian, antarkan tepat waktu. Datang. Esmi. Esmi. Sudah tidak takut. Sudah tidak takut. Bisa teriak, action, dulu. Action. Hei, hei, hei. Panggil aku KMA. Datang lagi, kau panggil aku lagi. Gimana aku bisa nggak nyala? Teleponnya ditekan 24 jam. Nggak tahu deh apa kau bisa lamaran kayak anak buah MA. Nanti ditutupi. Dasar bocah, seharian cuma nutupin. Ambilin selebgram buat kamu. Ah Jo, ada lagu nggak? Udah habis, Kak Jo. Jaket kulit lagi. Hari ini rapat jaket kulit ya. Kan lihat modelnya sama. Aku kurir. Lagi antar makanan. Satu pesanan nasi, 25.000. Ah jia. Kemejanya udah jadul banget. Lihat teksturnya. Sudah 20 tahun hilang, masih nggak bisa hasil kayak gini. Papa tinggalin buat kamu. Baru beli. Sinting. Bocah. Aku masih harus bikin yang baru.
Suruh dia makan dulu. Hei, makan. Cepetan kesini, makan yuk. Nggak, kesini, sambil makan sambil ngobrol. Nggak, harus diantar. Ini namanya mudah diantar. Nanti masih ada acara besar. Ada sesuatu. Tunggu, ada telur terong nggak? Aku mau makan telur terong. Harus telur terong. Nggak usah. Telur terong ya? Masa sih? Beneran telur terong, langsung kena. Telur orak-arik, bukan? Aku mau yang telur mata sapi. Biasanya namanya telur mata sapi tumis tomat. Telur mata sapi. Udahlah, bikin telur mata sapi aja. Nggak usah ribet. Pesan online aja cepet. Hei, udah pulang. Kok dia cepet banget? Iya, aku juga nggak manggil. Kamu yang buka pintunya. Aku buru-buru mau cari makan. Bang, ada apa? Aku yang pesen. Mau diantar ke rumah Yang. Wah, cepat sekali datangnya. Dagingnya masih empuk nggak? Kalau masih empuk, masukin aja ke dapur. 39,8. Hei, biar aku saja. Aku saja. Aku saja. Aku saja. Berani sekali kau. Mending aku yang traktir. Udah puluhan tahun hidup, 40.000 aja nggak cukup. Dorong dia pergi. Mending pakai kartu aja. Brengsek, jangan pakai kartu. Pilih bayar tunai, atau pergi. Atau biar aku yang traktir. Cuma jalan beberapa langkah, kau pasti kena jebakan. Mendekat sedikit, fokus pukul bagian atas sulurnya. Nggak akan jadi banjir darah. Ini kurir makanan lagi. Keterlaluan banget, selalu begini. Makan dulu, Kak Eng. Cai, cai. Bangun, bangun. Halo semua, aku kurir makanan. Oke. Nasi telur terong, 25.500. Terima kasih. Kau yang pesan. Aku nggak pesan. Aku belum pesan. Belum pesan. Salah kirim tempat. Nomor 7 kan? Nomor 7. Nomor 1. Antarkan ke nomor 1. Jadi, mau atau nggak? Salah dong. Bukan aku yang pesan. Ngapain aku terima? Nasi telur terong. Kau ngapain? Kau gila. Duduklah. Lihat kau pengen makan nasi telur terong, jadi aku pesanin. Jangan deh, kan kau yang pesan. Jangan bilang aku duluan. Sini. Sini. Biar aku duluan boleh nggak? Kebetulan banget. Sepanjang jalan cuma nasi telur terong. Berani pakai. Jelasin dong betapa enaknya. Pulang bawa manfaat. Manfaat apa? Aku kan kandungan karotennya tinggi banget. Buah lain juga ada. Buah lain mana ada yang setinggi ini? Gak bayar. Makasih 25,5. 12,2. Harganya 36,8. Tadi kan bilang 25,5. Iya. Berapa? Sarapan ada harganya juga. Sosis juga boleh. Kalau gitu, nambah sosis sandwich berapa? Udah habis. Berapa? Gue cuma tukang antar. Gue tanya berapa? Gak tahu. Berapa? Beneran? Gue cuma tukang antar. Lu bukan tukang antar. Ganteng. Lu kerja di sini. Gue baru masuk. Barat, gak nyangka jadi tukang antar. Harus jawab segini banyak pertanyaan. Hinatown, lu ngapain? Gak ada.
Lain kali hati-hati. Ada apa? Gak ada. Ngapain? Mau coba-coba? Gimana? Gimana? Gue baik-baik aja. Mati deh, maksud gue. Performa gue gimana? Lumayan. Gue pertama kali jadi pemeran utama. Udah bagus. Syutingnya lancar. Gue bantu lu laporkan polisi. Terus terbang. Kenapa? Julie Bai oke. Kak Ju. Kak Ju juga oke. Ju terus terbang juga oke. Lu juga harus nafkahin gue seumur hidup. Coba aja. Kasih lu satu kesempatan lagi. 5 kaki. Terus terbang, aku cinta kamu. Kalian berdua gak boleh bersatu. Kenapa? Karena kalian berdua adalah kakak beradik kandung. Adik, kakak minta maaf padamu. Bukan salahmu, aku yang memilih untuk melakukannya. Kalau perasaanmu seperti itu, semuanya akan gagal. Sudah kubilang padamu, perasaan itu mengalir dari dalam keluar, lalu kembali ke dalam. Kamu paham, aku paham. Jangan terlalu tegang, dong. Aku nggak tegang. Ah Chow, peran Dai Kiao ini cocok banget buat kamu. Mending kamu saja yang mainkan. Sudahlah. Sebenarnya aku benar-benar nggak berbakat di akting. Lebih baik aku jadi penonton saja. Nggak juga. Kamu lumayan kok. Ah dong, ada tetangga di luar nungguin mau nonton. Oh ya, cepetan. Kalau gitu, lepaskan bajumu. Kenapa? Aku yang akan main. Jangan ah. Kamu nggak berbakat. Aku nggak punya alasan. Aku punya. Kasih sini. Jangan. Jangan ah. Jangan berantang. Makan keripik kentang aja. Banyak telurnya.
Deg-degan banget. Lahiran anak laki-laki. Di rumah sakit, deg-degan banget. Kasih hadiah lotre, tapi udah kadaluarsa. Istriku udah melahirkan. Lahiran anak laki-laki. Aku bakal makian kamu pakai kata kasar. Kamu sangat menyebalkan. Kamu masih mau pura-pura jadi orang. Mustahil. Gila, kamu keterlaluan. 4 kembar, 8 kembar. Selamat tahun baru, sutradara besar. Mau kasih reaksi senang gak? Biar kami lihat. Nah, gitu dong baru sutradara yang baik. Sudah. Dah.